لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ولا يديك رسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تهدي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أن الله يولي درجات بالجنة بنية العلم البركة والنافعة وعلى حسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنا وعنكم. khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski
Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li khulufi fam min shaimi atyabu indallahi mir rihil miski, rawahul Bukhari. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tashfadu maradatus syayatin. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Wa fi riwayatin idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari Ahad yang ketiga daripada bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada kesempatan pagi yang berkah ini bermanfaat buat diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kita membahas tentang bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Khulufu afwahihim atyabu indallahi mirrihil miski. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak misik. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli minyak misik yang asli itu ada di Mekah dan di Madinah. Itu kalau kita oleskan di baju kita, itu bisa nggak hilang baunya sampai 7 hari kalau yang asli. Tapi kalau yang abal-abal mah cepet hilangnya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu tuh. Makanya kita kalau lagi puasa biarin mulut kita bau nggak ngapa-ngapa. Karena itu bau itu karena kita nggak mengonsumsi makanan selama 1 hari, bahkan kita makruh. Kalau seumpama gosok gigi di siang hari agar menghindari bau mulut kita. Makanya mulut kita yang bau itu selama kita puasa baunya lebih wangi dibandingkan minyak misik. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut manusia mulut kita bau, tapi mentang-mentang bau juga teman kita jangan dihahain gitu, jangan. Apalagi kalau sahurnya habis makan jengkol sama pete. Makanya kita kalau itu disunahkan buat gosok gigi tuh kalau habis makan sahur. Iya. Tapi kalau kita sengaja aja ini mulut gua nih lebih wangi katanya daripada minyak misik. Jangan. Ntar kalau teman kita pingsan saking baunya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li khulufi pammis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Dan bagi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu rata-rata hadisnya sahih.
Iyarin aja Pak, mulut kita bau. Ngapa? Artinya gini, kenapa mulut kita bau seperti itu? Kita tarbiyah biar jangan gampang ngomongin orang. Gitu. Kita latihan nih dari mulut aja. Ya Allah, ternyata selama ini kita kemana-mana bawa kotoran. Kita bayangin aja tuh, dalam perut kita ini kita kemana-mana bawa kotoran. Dalam perut banyak tuh kotoran kita. Makanya ketika mulut kita bau, maka itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga Allah buka. Wa tughlaqu abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu Allah tutup. Wa tusfadu maradatus syayatin, dan setan-setan itu diperbelenggu lehernya. Artinya begini, rata-rata kebanyakan umat muslim itu ketika datangnya bulan suci Ramadan, kadar keimanannya meningkat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pintu-pintu surganya Allah, peluang buat kita pada bulan suci Ramadan ini dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Jadi ini peluang buat maksiat di bulan suci Ramadan itu kadang-kadang orang tipis, bahkan tidak ada celah buat untuk maksiat, malu. Kemudian juga Allah perbelenggu tuh yang namanya setan-setan. Jadi terkadang kita ini, kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang meremehkan yang namanya puasa? Barangkali mereka belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya peluang-peluang buat kita nih, di mana amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap perbuatan yang baik maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan tuh pahala kita. Makanya bulan puasa ini jangan disia-siakan. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabus samai, apabila datang atau masuk bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit. Tuh buat kita semuanya, pintu 7 lapis langit dibuka. Ketika kita mohon di bulan suci Ramadan itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bulan suci Ramadan lah yang 7 pintu lapis langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini Ramadan luar biasa buat kita. Wa ghulliqat abwabu jahannam, Allah tutup pintu-pintu neraka. Jadi kesempatan buat hamba Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba Allah, kapan lagi engkau berbuat? Karena ini bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Nabi saja yang mengagungkan bulan ini, bahkan Allah sendiri yang mengagungkan bulan ini. Ketika kita berpeluang untuk maksiat, ya Allah, malu nih. Kita kalau maksiat di bulan suci Ramadan, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang peluangnya dikit tuh, malu tuh.
Tapi ada orang emang yang kagak tahu malu. Itu orang-orang yang kadang-kadang rugi di dunia, rugi di akhirat. Kadang-kadang ada orang di bulan puasa masih sombong aja, sombong. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan dirinya bahwa dirinya katanya masih sehat. Sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan sholat, berani tidak puasa di bulan suci Ramadan. Itu orang-orang yang sombong tuh. Makanya kalau orang yang sombong itu, Pak, itu adalah temannya setan. Kalau orang kaya sombong, itu temannya setan. Makanya kita perhatiin tuh orang-orang kaya kalau udah pada sombong, ya Allah. Kita liatin begini, kita ajak begini susah. Kita suruh begini, dia malah lebih tahu, dia malah lebih jawabnya. Padahal orang-orang yang kayak gitu kalau kita ajak kayak gini luar biasa. Pahalanya buat kita. Ketika dia mengerjakan, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Mandala alal khair kafailih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahalanya sama tuh seperti orang yang mengerjakan yang kita ajak itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang masih susah diajak, karena memang mereka belum dapat hidayah, biarin aja. Ini kayak pengajian kayak gini nih, apalagi yang namanya bulan puasa, habis sholat subuh ngantuknya luar biasa. Allah bukakan pintu-pintu surga buat kita, pintu-pintu langit buat kita. Allah tutup pintu-pintu jahanam buat kita. Kemudian Allah perbelenggu tuh yang namanya setan. Maka kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa udah tanpa alasan lagi. Kita masih dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng kita perbaiki ibadah kita. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita ngajak teman-teman kita rada-rada susah, biarin, ajak terus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajak teman-teman kita di dalam Al-Qur'an kayak gitu. Dengan nasihat-nasihat yang baik ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bijaksana kita ngajak mereka. Jangan marah-marah. Nih teman yang rada-rada kurang doyan ke masjid, ajak terus. Nih yang belum pernah ke masjid, ajak lagi. Siarin, nggak apa-apa. Hadirin jamaah masjid Jami Al Khairiyah, bahwasanya besok pagi ada pengajian. Mari sama-sama kita datang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ngajak. Adapun nanti yang udah kita ajak, dia mau kagak, dia enggak, dia mau alhamdulillah kagak ya, itu emang belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafa'atus siyami wal Qur'an. Syafaat memberikan pertolongan puasa dan Al-Qur'an. Jadi nanti puasa ini bisa memberikan pertolongan kepada kita. Apalagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Al-Quran yang sering kita baca. An Abdillah ibni Amru qala, dari Abdillah bin Amru qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah.
puasa dan Al-Quran dua syafaat. Nih, puasa dan Al-Quran yashfa'ani, dua syafaat. Lil abdi, untuk seorang hamba, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ternyata nanti puasa kita dan bacaan-bacaan Al-Quran kita yang setiap hari kita baca, bukan hanya di bulan suci Ramadan, itu nanti bisa memberikan syafaat buat kita, pertolongan buat kita. Di mana? Di hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu yaumala yazillu illa zillah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu apa? Ya syafaat siam kita, puasa kita. Ya syafaat Al-Quran kita. Jadi Al-Quran ini merupakan hamba Allah. Puasa ini juga merupakan hamba Allah. Salat juga merupakan hamba Allah yang nanti bisa memberikan syafaat ketika kita tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah bisa diberikan bagi orang-orang yang pertama, orang-orang yang sering puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Al-Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Makanya yaqulus siyam. Nih, nanti puasa kita ngomong nih di hari kiamat. Kata puasa, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi, gitu. Kata puasa, ya Tuhanku, aku telah melarang untuk makan dan melampiaskan syahwat di waktu siang, maka jadikanlah aku penolong. Tuh. Jadi puasa ini telah melarang kita makan dan minum di waktu siang, bahkan melampiaskan syahwat kita di waktu siang itu dilarang oleh puasa. Maka puasa ngadu sama Allah, ya Rob, saya pada bulan suci Ramadan telah melarang hamba-Mu agar tidak makan siang, agar tidak minum di siang hari, agar tidak melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka pada hari ini, hari kiamat, di akhirat, izinkan saya ya Rob memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengerjakan puasa di dunia. Tuh, ya Allah, ternyata puasa itu hamba Allah nanti. Makanya kita girang Pak nih, pada saat ini kita melaksanakan puasa. Siapa tahu nanti puasa kita di hari akhir bisa menyelamatkan kita. Kemudian juga berkata Al-Quran, wa yaqulul Quran, dan berkata Al-Quran, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi wa yusyafa'ani Ahmadu bisayyidin sahi wal bahihaqi fi su'abil iman wal hakim wa sahhahu wa wafaqahu adh-dhahabi wa qala adh-dhahabi wa huwa kama qala wanzur sahihul jami'. Jadi Al-Quran itu juga berkata, aku telah melarang tidur di waktu malam. Artinya kita nih habis sholat isya enggak langsung tidur tuh. Kita melaksanakan dulu tuh yang namanya ibadah sholat sunnah taraweh. Kemudian juga sholat sunnah qiyamul lailnya, mau tahajudnya, mau sholat tasbihnya. Nih, kata Al-Quran, Al-Quran telah melarangnya. Jangan tidur dulu habis sholat isya. Laksanakan qiyamul lail kamu, seperti sholat sunnah taraweh, sholat sunnah taubat kamu, sholat sunnah tasbih kamu, sholat sunnah hajat kamu, sholat sunnah tahajud kamu. Maka nanti
Kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya ya Rabb untuk memberikan syafaat fihi kepada orang yang mengerjakan yang aku larang ketika habis sholat isya. Larang apa tuh? Tidur. Kita jangan tidur dulu tuh kalau habis sholat isya. Biasain sholat sunnah taraweh. Malamnya kita bangun, sebelum sahur kita biasain tuh munajat sama Allah. Kita mohon nama Allah di sepertiga malam kita. Sholat apa? Sholat hajat. Kebutuhan kita di dunia ini banyak. Jangan diremehkan. Ini bulan yang benar-benar diijabah doa kita dengan keyakinan kita. Orang Belanda aja bisa percaya, Pak. Orang Belanda itu waktu itu saking takutnya sama kita. Orang Indonesia udah nggak bisa dikalahin tuh. Orang Indonesia bambu aja dimakan. Kata orang Belanda, apa namanya? Rebung tuh. Bis kayak gitu orang Belanda dikasih tuh yang namanya rebung. Ya Allah, ini makanan apa? Ini makanan orang Indonesia tuan. Apa namanya? Rebung. Rebung itu apa? Anak bambu. Ya Allah, anaknya aja begitu enak, bagaimana emak sama bapaknya? Akhirnya digodogin lagi tuh bambu yang gede-gede. Katanya gitu, bikin lagi. Itu luar biasa. Saking keyakinannya kita. Itu orang-orang non muslim sampai gitu. Makanya kita kalau udah ijabah, kalau udah mohon nama Allah, yakin nama Allah. Ada yang nanya, Ustaz, saya udah doa mulu, Ustaz, tetap aja nasib saya begini dulu. Rubah semuanya. Mungkin masih banyak kesalahan kita. Allah kalau udah bilang ud'uni astajib lakum, gak bakalan bohong Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakalan mengingkari janjinya. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah, bersedekahlah kamu maka niscaya kamu akan kaya. Yakinin itu. Kalau kita sering sedekah, kita bakalan kaya tuh. Dulu saya punya guru namanya Habib Soleh Zain bin Abdullah Segap. Itu kalau habis sholat Jumat tuh, anak-anak tuh suruh ke rumah dia semuanya yang habis sholat Jumat. Dikasihin tuh, dia mancing tuh, kasihin bocah tuh 10.000, 10.000 dari rumahnya. Kecil, sekarang luar biasa, punya tanah di Citerep itu hektaran, dan rumahnya sekarang di sini Gang Haji Wangsa nih, Jati Makmur. Itu rumahnya luar biasa, mobil udah kagak kehitung. Dia punya hajat gampang banget dikabul sama Allah, dipancing terus sama sodakoh. Karena ya yakin, dia pancing terus sama sodakoh. Apalagi kalau udah begini nih, bulan puasa begini, luar biasa. Karena keyakinannya. Kita kadang-kadang iman kita kan begitu, yazid yankus. Kadang-kadang bertambah, kalau lagi bertambah, ya Allah, kita ibadah belum johor juga jam 11 sudah nyampe di masjid. Itu kalau lagi bertambah. Tapi kalau lagi ntar kurang, ya diajak melempem aja lagi. Kita tuh begitu iman kita, kayak kembang bacang. Tahu nggak kembang bacang? Kembang bacang tuh kan kalau lagi numbuh banyak betul. Ketiup angin aja mau hujan, habis pada jatuh. Gitu kita. Makanya kata Al-Quran, nanti akan aku berikan syafaat, 2 syafaat. Syafaat yang pertama di mana? Syafaat yang pertama di dunia. Orang yang sering mengamalkan Al-Quran gak bakalan keblangsak di dunianya. Apalagi nih, kalau kita dulu diajarin di pondok pesantren tuh, kalau habis asar waqiah. Waqiah itu pembuka buat pintu rezeki buat kita. Kalau utang kita seumpama miliaran, baca setiap habis sholat isya tuh waqiah. Insya Allah kebayar. Ustadz, saya udah ngamalin mulu ini setahun nggak kebayar-bayar. Baca lagi ganti surah Al-Muluk, kagak kebayar juga. Baca lagi surah Tanah, tuh. Jual tanah. Kita kagak yakin. Tapi kalau kita yakin, insya Allah cepet tuh. Emang apapun gak gampang instan. Kita harus istiqomah bu yang berat.
Istiqomah yang berat. Ini kita ngadain pengajian seminggu sekali aja dalam bulan suci Ramadan. Ya Allah, susah buat orang-orang yang istiqomah. Terus juga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Al-Quran itu yang pertama memberikan syafaat di dunia. Di dunia udah dikasih syafaat sama Al-Quran. Yang penting kita ya yakin, baca nih, amalin. Kalau habis sholat asar waqiah, sholat maghrib itu baca biasanya Yasin, sholat isya itu biasain. Kalau habis sholat isya itu baca Ar-Rahman. Kalau habis sholat subuh biasain baca surah Tabarak, Al-Muluk, tuh biasain tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasain. Ini saya kasih. Kalau habis asar waqiah. Waqiah aja udah waqiah. Yang kita istiqomahin, tapi istiqomah. Yakin sama Allah. Utang kita segede gunung insya Allah bisa kebayar. Sebab ini udah banyak yang ngamalin kayak gini, terbukti. Banyak banget, bukan 1-2 orang, ribuan orang. Makanya dulu kalau saya lagi nyantri itu waqiah itu wajib habis asar. Jadi pembuka pintu-pintu kita. Ini ngapa sih rezeki kita seret banget ini? Objekan di mana aja gagal terus. Jadi calo gagal terus. Mungkin kita belum dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buka tuh semuanya. Yang pada dagang, pengen dagangan analis, buka. Di setiap habis sholat asar waqiah kita. Waqiah nggak banyak, dibaca nggak sampai 5 menit. Baca tuh idza waqa'atil waqiah. Apalagi kalau nanti kita sering baca tuh jadi hafal. Di mana aja kita selesai sholat asar nggak ketinggalan tuh. Itu surat-surat pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikianlah Al-Quran, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau kita yakin dengan ketakwaan kita, insya Allah Allah bukakan semua pintu rezeki buat kita. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman fatara fihi sha'iman falahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yuqsa min ajri shaimin syai'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yuqsa min ajri shaimi syai'un. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memberikan buka atas orang-orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tuh. Jadi kita kalau sering memberikan untuk orang-orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan ketika itu juga tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang berpuasa. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama itu, mulut kita itu lebih wangi daripada minyak misik. Yang kedua, puasa dan Al-Quran itu nanti bisa memberikan syafaat buat kita. Makanya manfaatin puasa ini, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.